Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Lili di channel Pembahasan Lili. Kemarin kan saya sudah membahas tentang barisan dan deret aritmatika kan? Bagi yang belum menonton videonya, kalian bisa lihat di link yang saya tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, pada video kali ini saya akan gantian nih membahas tentang barisan dan deret geometri. Oke, kita mulai ya. Jika kita berbicara tentang geometri, berarti kita berbicara tentang rasio. Apa itu rasio? Secara sederhana, rasio dapat kita artikan dengan kelipatan antar bilangan. Rasio pada bilangan geometri ini dapat berupa perkalian dan juga pembagian. Rumus untuk mencari rasio adalah suku kedua dibagi dengan suku pertama. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman? Nah, selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan barisan geometri itu? Barisan geometri adalah barisan yang mempunyai pola rasio yang sama. Contohnya seperti ini ya teman-teman, yaitu 5, 10, 20, 40, dan seterusnya. Atau juga bisa 24, 12, 6, 3, dan seterusnya. Nah, pada contoh ini kan mereka memiliki pola rasio yang sama kan teman-teman, yaitu dikali 2, dikali 2, dikali 2, dan seterusnya. Yang bawah juga sama saja, yaitu dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2, dan seterusnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan barisan geometri. Terus, kalau deret geometri itu yang gimana sih? Deret geometri itu adalah hasil penjumlahan dari barisan geometri. Contohnya seperti ini ya teman-teman, yaitu 5 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 40 hasilnya adalah 75. Atau juga bisa 24 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 3 hasilnya adalah 45. Nah, inilah yang dimaksud dengan deret geometri. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, rumus untuk mencari tahu letak suku ke N dari suatu barisan geometri, rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Supaya mudah untuk dihafalkan, kita bacanya sebagai Arni saja ya teman-teman. Terus untuk deret geometri rumusnya ada dua ya teman-teman, yaitu ini. Rumus yang pertamanya adalah A dalam kurung R pangkat N min 1 dibagi dengan R min 1. Rumus yang pertama ini dipakai jika rasionya lebih dari 1. Terus rumus yang keduanya yaitu Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N dibagi dengan 1 dikurangi dengan R. Nah, rumus yang kedua ini dipakai jika rasionya kurang dari 1. Bisa dipahami ya teman-teman? Rumusnya sama kok, cuma letak antara R pangkat N dan juga satunya ini cukup dibolak-balik saja. Bisa dipahami ya teman-teman? Untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke latihan soalnya ya. Pada soal yang pertama ini, kita disuruh untuk mencari 3 bilangan selanjutnya ya teman-teman. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari rasionya dulu, yaitu dengan cara suku kedua dibagi dengan suku pertama, berarti 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2, berarti ini dikali 2, dikali 2, dikali 2, dan seterusnya. Berarti yang bilangan selanjutnya ini adalah hasil perkalian 2 juga ya, 32 dikali 2 hasilnya adalah 64, 64 dikali 2 hasilnya adalah 128, 128 dikali 2 hasilnya adalah 256. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang C ya teman-teman. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nomor 2, suku ke-9 dari barisan ini adalah titik-titik-titik. Nah, untuk mencari tahu suku ke N dari barisan geometri, rumusnya adalah Arni ya teman-teman. Pada soal yang ditanyakan adalah suku ke-9 kan, berarti kita tulis saja U9 sama dengan A-nya atau angka pertamanya yaitu 1 dikali dengan rasionya. Rasionya berapa? Ini ke sini dikali 3, dikali 3, dikali 3, berarti rasionya 3 ya. Kita tulis saja 3 pangkat N min 1, berarti 9 min 1 sama dengan 1 dikali dengan 3 pangkat 8 sama dengan 1 dikali 3 pangkat 8 itu nilainya adalah 6561. 1 dikali 6561 hasilnya tetap 6561 ya, sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nomor 3, suku ke-8 dari barisan ini adalah titik-titik-titik.
Oke, untuk mengerjakan soal ini, kita cari rasionya dulu ya teman-teman, yaitu suku kedua dibagi dengan suku pertama. Jadi 1280 dibagi dengan 2560, ini kan hasilnya adalah setengah kan? Berarti ini dikali setengah, otomatis di sini juga dikali setengah. Berarti rasionya setengah ya. Rumus untuk mencari tahu suku ke N dari barisan geometri adalah Arni. Karena di sini yang ditanyakan adalah suku ke-8, kita tulis saja U8 sama dengan A-nya, suku pertamanya yaitu 2560, dikali dengan rasionya yaitu setengah, lalu N-nya atau yang ditanyakannya yaitu suku ke-8, berarti 8 dikurangi 1. Sama dengan 2560 dikali dengan setengah pangkat 7. Sama dengan 2560 dikali dengan 1 pangkat 7 hasilnya adalah 1, 2 pangkat 7 hasilnya adalah 128. Berarti kita bisa menuliskannya dengan 1/128. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman? Oke, kita sederhanakan ya. 128 dibagi 128 hasilnya adalah 1, 2560 dibagi 128 hasilnya adalah 20. Sehingga 20 dikali 1 hasilnya adalah 20. Sehingga suku ke-8 dari barisan ini adalah 20. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang E. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Nomor 4. Dalam 20 menit, amuba membelah dirinya menjadi 2. Jika mula-mula ada 20 amuba, maka berapa jumlah amuba tersebut setelah 2 jam? Oke, supaya alurnya dapat terlihat lebih jelas, kita kerjakan secara manual dulu ya teman-teman. Perlu kita ingat bahwa 2 jam ini sama artinya dengan 120 menit. Selanjutnya, di sini saya akan menulis 2 kelompok bagian ya. Yang pertama ada kelompok waktu dan yang kedua ada kelompok jumlah amuba. Pada soal terdapat kata-kata mula-mula, berarti ini waktu startnya ya teman-teman. Di mana-mana yang dinamakan dengan waktu start itu dimulai dari angka 0. Terus di sini ada kata-kata dalam waktu 20 menit, berarti setiap 20 menit. Berarti untuk waktunya ini selalu kita tambah dengan 20 menit. 0 kita tambah 20 menit hasilnya adalah 20, 20 tambah 20 hasilnya adalah 40, 40 tambah 20 hasilnya adalah 60, kita tambah 20 lagi 80, kita tambah 20 lagi 100, kita tambah 20 lagi adalah 120. Kita stop sampai angka 120. Kenapa? Karena ini sudah mencapai waktu 2 jam. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman? Terus untuk bagian jumlah amuba, cara pengisiannya gini. Pada soal kan tertulis dalam waktu 20 menit amuba membelah dirinya menjadi 2. Berarti ini rasionya adalah 2. Jika mula-mula ada 20 amuba, berarti jumlah awalnya kita tulis saja 20. Karena di sini rasionya adalah 2, 20 ini kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 40. 40 dikali 2 hasilnya adalah 80, 80 dikali 2, 160, 160 dikali 2, 320, 320 dikali 2, 640, 640 dikali 2, hasilnya adalah 1280. Sehingga jumlah amuba setelah 2 jam adalah 1280. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B. Gimana teman-teman? Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke. Ini kan cara manualnya. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan rumus ya. Kalau menggunakan rumus, mungkin ada di antara kalian yang bertanya gini. Ini yang dicari suku keberapa sih? Kok nggak jelas? Untuk soal ini, supaya kita mengetahui sebenarnya suku keberapa yang ditanyakan, kalian dapat menggunakan rumus ini ya teman-teman. Yaitu waktu total dibagi dengan jarak antar waktu. Waktu totalnya kan ada 120 menit, berarti kita tulis saja 120 dibagi dengan jarak antar waktunya, yaitu ini ya, 20 menit. Jadi 120 dibagi 20 hasilnya adalah 6. Hati-hati ya teman-teman, karena di sini waktunya dimulai dari angka 0 dan bukan angka 20, berarti untuk sukunya kita tambah dengan 1 sehingga hasilnya adalah 7. Nah, berarti nanti yang ditanyakan adalah nilai suku ke-7. Gimana teman-teman? Penjelasan saya bisa ditangkap ya? Oke, saya lanjutkan ya.
Rumus untuk mencari tahu suku ke N dari suatu barisan geometri adalah Arni ya teman-teman. Karena yang ditanyakan adalah suku ke-7, berarti kita tulis saja U7 sama dengan angka awalnya yaitu 20 dikalikan dengan rasionya yaitu 2 ya. Pangkat N-1 berarti 7 min 1. Sehingga 20 dikali dengan 2 pangkat 6 sama dengan 20 dikali 2 pangkat 6 itu hasilnya adalah 64 ya. Jadi 20 dikali 64 hasilnya adalah 1280. Jawabannya sama ya teman-teman. Terserah kalian lebih suka cara yang mana. Cara manual boleh, cara dengan rumus juga boleh. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-5. Nomor 5, tentukan jumlah 7 suku pertama dari deret ini. Oke, berarti untuk nomor 5 ini kita sudah masuk ke dalam rumus deret geometri ya teman-teman. Deret geometri itu rumusnya ada 2, yaitu ini dan ini. Pada soal, kan polanya adalah dikali 2, dikali 2, dikali 2, berarti rasionya kan 2. Karena rasionya lebih dari 1, berarti kita pakai rumus yang pertama ini ya teman-teman. Jadi jumlah 7 suku pertamanya adalah A-nya yaitu 1, dalam kurung rasionya, di sini rasionya 2 ya teman-teman, berarti kita tulis 2 pangkat 7 dikurangi 1. Dibagi dengan rasio dikurangi 1, berarti 2 dikurangi 1. Sama dengan 1 dalam kurung 2 pangkat 7 itu sama artinya dengan 128 ya teman-teman. Lalu kita kurangi dengan 1 dibagi dengan 1. Sama dengan 128 dikurangi 1 kan 127. 127 dikali 1, 127 dibagi 1 hasilnya tetap 127. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang C. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang ke-6. Soal yang terakhir nih teman-teman, coba kalian kerjakan dulu ya. Sudah? Oke. Tentukan jumlah 6 suku pertama dari deret ini. Nah, untuk mengetahui jumlah suku pertama, rumusnya ada 2 ya, yaitu ini dan ini. Pada soal, kan polanya adalah dikali setengah, dikali setengah, dikali setengah. Kan rasionya setengah kan? Karena rasionya kurang dari 1, berarti kita pakai rumus yang kedua ini ya teman-teman, yaitu Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N dibagi dengan 1 dikurangi R. Oke, langsung saja kita masukkan angkanya ya. Jadi jumlah 6 suku pertama, berarti kita tulis saja S6 sama dengan A-nya yaitu 128 dalam kurung 1 dikurangi dengan R-nya tadi kan setengah pangkat 6 dibagi dengan 1 dikurangi setengah. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Jadi sama dengan 128 dalam kurung 1 dikurangi dengan 1 pangkat 6 tetap 1, 2 pangkat 6 itu adalah 64. Berarti kita bisa menuliskan dengan 1/64. Bisa dipahami ya? Oke, lalu kita bagi dengan 1 dikurangi setengah, hasilnya adalah setengah. Nah, supaya ini menjadi bentuk perkalian, berarti letaknya kita balik ya teman-teman, sehingga setengah itu menjadi 2/1 dikali dengan 128 dalam kurung 1 dikurangi 1/64. Nah, karena di sini ada angka 64, berarti boleh dong jika satunya ini kita tulis dengan 64/64. Boleh ya? Kan 64 dibagi 64 kan tetap 1 kan teman-teman. Lalu kita kurangi dengan 1/64. Jadi sama dengan 2 dikali dengan 128 hasilnya adalah 256. 256 dikali dengan 64 dikurangi 1 itu hasilnya adalah 63/64. Seperti ini ya teman-teman. 64 bagi 64 dapat 1, 256 bagi 64 dapat 4, sehingga 4 dikali 63 hasilnya adalah 252. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang E. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Oke, mungkin sekian dulu video pembahasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.